Nah, sekarang kita coba secara matematis ya. Tadi Hanif coba bantu secara matematis dengan pakai logika perpangkatan. Tapi Kak Bandar mau coba bantu adik-adik semua memahami kenapa 0 faktorial itu 1. Sebenarnya prinsip dasarnya yang Kak Bandar tangkap tuh, yang Kak Bandar kulik selama ini tuh begini. Ya, kan konsep faktorial itu n faktorial sama dengan n dikali n-1, dikali n-2, dikali n-3, dan seterusnya ya. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, untuk mengetahui kenapa 0 faktorial itu 1, kita bisa gantikan nilai n. N-nya kita gantikan dengan n plus 1. Oke. Semua n yang ada di sini, di konsepnya faktorial ini, kita gantikan coba dengan n plus 1. Nah, kalau nanti misalkan dia hasilnya adalah di bawah 0, kita nggak usah pakai. Ya, kalau dia hasilnya di bawah 0, kita nggak usah pakai. Ya. Nah, sekarang kita gantikan n yang ini dengan n plus 1 ya. Berarti n plus 1 faktorial. Oke. Sama dengan n ini juga kan berarti n plus 1. Terus yang n dalam ini kan berarti jadi n plus 1. Ini minus 1 kan? Oke. Nangkap sampai sini? Kenapa bisa berubah begitu? Sampai sini aman nggak? Aman, Pak. Aman. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, ada yang mau bertanya? Enggak, sampai sini bingung nggak? Kenapa n-2-nya nggak dilanjut, Kak? Karena kalau n-2-nya dilanjut, jadi gini ya, n plus 1 min 2. Jadinya, ini kan jadinya kalau dipecah jadi n min 1, kan? Nah, ini udah nggak aman. Ya, karena n-nya kan kita mau coba cari n-nya, tadi kan si n-nya itu kan, ini kan kita ibaratkan dia 0. N sama dengan 0, kan? Jadi kalau 0 kurang 1 udah berarti pasti minus, kan? Nggak mungkin. Ya, makanya kita stop sampai di sini. Oke? Oke ya? Yuk. Nah, berikutnya berarti ini kita lanjutin aja. Berarti ini n plus 1 faktorial sama dengan ini tetap n plus 1. Nah, ini tinggal n kan? Kak, maaf Kak, tadi kayaknya Felix mau nanya. Oke, Vel. Sorry, Kak Bandar lagi fokus di PPT. Ya, mau nanya apa, Vel? Itu intervalnya 2 ya, Kak? Interval yang mana? Itu kan jadi kayak yang awalnya n-1 jadi n plus 1 kan, min 1 sama plus 1 intervalnya 2 ya. Min 1 sama plus 1. Terus No. kalau yang sisa n kan jadi n plus 0, min 2 sama 0, jadi 2 kan. Iya, n plus 1 min 1 kan 1 min 1 kan 0 kan? Jadi tulis n aja cukup kan? Plus 0-nya nggak usah dituliskan gitu. Jadi cukup n aja. Oke? Ya, Pak. Oke. Nangkap ya sampai sini ya? Nangkap, Pak. Oke. Nah, karena pada akhirnya si n plus 1 dan n plus 1 ini tetap ketemunya adalah 0 gitu ya. Jadi kita konsepkan dengan begini. Bentar. Nah, ini berarti kan rubah ya ininya ya. Kita rubah tempat kedudukannya aja. N plus 1 dikali N. Oke, N plus 1 dikali N. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Belum? Aman ya? Oke. Nah, karena ini berhenti di sini, maka ini bisa berubah. Jadi konsepnya begini. N plus 1 dikali N sama dengan N plus 1 faktorial. Oke. Nah,
maka N-nya berarti N plus 1 dibagi dengan N plus 1. Nah, N-nya kan tadi 0 kan? Ya, N-nya kan tadi 0. Nah, karena ini berhenti di sini, ini jangan lupa ada tetap kalian abaikan aja tanda faktorialnya karena ini sudah selesai kan sebetulnya. Stop di sini kan. Nah, tadi N-nya kan sama dengan 0. Nah, sekarang kita gantikan 0-nya, N-nya dengan 0. Berarti 0 plus 1 per 0 plus 1. 0 sama dengan 1 per 1. Maka 0 faktorial itu adalah 1. Ya. Jadi kenapa alasannya N0 faktorial itu 1 munculnya dari sini. Ada yang mau bertanya nggak? Kalau kalian rasa ini kayak tadi ya, maksudnya walaupun sudah tidak ada cara untuk menyelesaikan sebuah peluang, nah tidak ada cara itu dianggap sebuah cara. Nah, benar ulang, walaupun sudah tidak ada cara untuk menyelesaikan sebuah peluang, maka tidak ada cara itu disebut adalah sebuah cara. Benar nggak, Mus? Ya, logiknya Ya, kan kalau gitu yang kan? saya baca kayak gitu. Nah, logiknya kan begitu. Jadi kalau sudah nggak ada cara, kita udah diam sama sekali. Diam itu dalam bahasa matematikanya, diam itu adalah sebuah cara. Ya. Jadi sekalipun dia himpunan kosong, tadi yang dibilang sama Nasya, sekalipun dia himpunan kosong, untuk peluang, tidak ada cara itu disebut salah satu cara. Gitu ya. Makanya 0 faktorial 1, 1 faktorial 1. Ya. Oke. Sampai sini paham nggak nih? Ya, jadi ini sebetulnya tinggal penalaran logikanya aja. Karena kadang-kadang yang kita anggap di logika sederhana sehari-hari bahwa tidak ada cara itu adalah 0 gitu ya, nggak akan ada cara yang dilakukan. Nah, menurut bahasa matematika tidak ada cara itu merupakan sebuah cara. Lucu ya, kita diam aja itu sebuah cara menurut bahasa matematika. Diam itu kan kata kerja. Siapa yang setuju diam itu kata kerja? Atau adalah diam kata sifat? Kata kerja. Kata kerja. Tidur kata kerja. Tidur kan nggak ngapa-ngapain. Istirahat toh. Tapi dalam bahasa Indonesia tidur itu merupakan kata kerja. Sama ketika kita ngambil sesuatu peluang yang sebenarnya nggak ada peluangnya di situ, kita diem dong. Ketika kita diem itu menurut matematika itu adalah sebuah cara. Ya, logik ya. Maksudnya agak berbanding terbalik dengan apa kenyataan yang ada di hidup sehari-hari. Biasanya kalau orang diem itu dibilang kayak apa ya, pasif lah gitu ya, atau nggak punya inisiatif. Nah, kepasifan dia atau tidak punya inisiatifnya dia itu adalah sebuah cara buat dia untuk tidak apa ya, tidak tidak mau kepo lah gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang tidak mau kepo. Dengan tidak kepo pun itu sebuah cara buat dia. Paham ya? Sampai sini siapa yang kebingungan kenapa 0 faktorial atau tidak melakukan apa-apa itu adalah sebuah cara yang diperhitungkan? Analoginya gitu ya, kita diem itu adalah sebuah cara buat kita untuk tidak untuk tidak merespon. Kan cara toh, ya. Peluang itu kan salah satu tindakan kerja, ya. Kita ambil bola yang dari banyak kumpulan bola, itu kan cara mengambilnya gimana, ya kan? Kan ngomongin cara kerja, gitu. Ya. Jadi kalau secara bahasa matematikanya begini, kenapa 0 faktorial 1? Tapi secara bahasa logikanya yang tadi yang kita bahas. Ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau direvisi? Atau ada yang mau nambahin mungkin?
Aman? Nah, nanti kalian bisa lihat beberapa klip di YouTube untuk memperkuat penalaran adik-adik tentang kenapa 0 faktorial 1. Nah, cuman hati-hati kadang penalarannya juga jadi agak sedikit ini ya kalau nggak dari sumber yang valid gitu ya. Nah, nggak banyak yang bahas faktorial, kenapa 0 faktorial 1 itu pakai konsep yang ini, karena permainannya kayak tadi, permainannya hanya berdasarkan pernyataan logika aja. Gitu. Cari yang memang adik-adik semua, kenapa sih alasannya, kenapa bisa gini gitu. Pakai cara matematis nih. Oke. Ini kalau di apa yang di itu dijelasin nggak? Kayak yang di video yang apa sih? Yang dari India teh, yang apa sih? Yang bahasa Inggris itu loh, video-video yang Hanif kasih tahu ke Pak Bandar itu, dia bahas nggak tentang peluang begitu? Yang mana ya? Yang pakai bahasa Inggris gitu loh nih, ngajarinya nih. Siapa sih? Yang Hanif pernah kirim link teh, Bentar. yang semua materi ada di situ, yang videonya gratis juga kalau ditonton. Oh, Khan Academy. Siapa? Khan Academy. Oh, Khan Academy ya. Ada nggak dibahas kenapa 0 faktorial 1? Belum buka lagi. Oh, oke. Coba nanti lihat ya. Yuk, kita lanjut ya. Nah, ya sekarang kita belajar tentang ini permutasi mah udah bisa lah ya, faktorial ya. Oke. Nah, kalau udah kita lanjut ya. Nah, bentar. Ini Bandar kemarin baru sempat. Nah, sekarang kita belajar permutasi. Permutasi dari unsur yang berbeda. Maksudnya dari dua kemungkinan yang berbeda ya. Nah, kalau dari banyak unsur yang berbeda, misalkan satu ngambil bola, satu ngambil permen misalkan. Itu kan unsurnya beda. Ya. Jadi kalau banyak unsur yang berbeda diambil dari unsur, nah yang tersedia dirumuskan sebagai berikut. NPR. N itu tadi banyak unsurnya, R-nya itu yang diambil berapa banyak. Maka kalau R-nya lebih kecil dari N, itu pakai konsep yang atas. Tapi kalau R-nya sama dengan N, pakai konsep yang bawah. Ya. Bingung ya? Dicatat dulu aja. Jadi ini kalau dari unsur yang berbeda ya. Dicatat dulu aja. Kak, itu kalau misalkan yang di atas, itu Hmm. kan R lebih kecil sama dengan. Hmm. Berarti, oh iya, kalau misalkan sama, ya jadi rumusnya sama dengan yang bawah ya. Iya, betul. Oke, sip. Gue suka main ini, main biliar pakai sarung tangan gitu. Tentang gambar, Kak. Oh, gambar. Benar dulu suka main bilang jadi punya sarung tangan yang jarinya muncul gitu. Oke, oke. Itu biar nggak keringetan ya maksudnya, tangan. Biar kalau misalkan di tangannya tuh kena tabletnya, jadi Ya. gampang ngegerakin tangannya. Oh. Sip. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat beberapa contoh. Oh, Pak Andrew pakai apa? Pakai Kalau bedak. iya, kalau main biliar. Oh, iya. Kalau dulu ada bedaknya. Cuman dulu kan kalau bedak itu kan riskan kehirup ya sama paru-paru. Jadi Kak Bandar beli sarung tangan khusus buat main biliar. Ya masa-masa kenakalan lah ya. Kita pernah nakal kok. Oke, ya lanjut. Kirim ke rumah aja, Nas. Aduh, sayang ditaruh di rumah jadi meja biasa.
Kirim ke rumah Kak Bandar. Oke ya. Ya. Sekarang kita mau lihat beberapa contoh. Ini nggak ada soalnya, cuma Kak Bandar kasih konsepnya aja. Yang pertama kalau misalkan R-nya N-nya 5, R-nya 3 ya. Kalau ini kan berarti ingat tadi ya, NPR. Berarti kalau yang ini N-nya sama dengan 5, R-nya sama dengan 3. Nah, berarti kan ini si R-nya lebih kecil sama dengan N. Ya, kalau lebih kecil sama dengan N, pakai konsep yang tadi. Ya, N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. NPR. Gitu ya, ini kalau unsurnya berbeda ya. Jadi 5P3 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Oke. Nah, adik-adik kalau lihat kayak gini, yang angka di atasnya lebih besar dibanding yang bawah, kalian sebetulnya nggak perlu panjangkan sampai begini. Nggak perlu sebenarnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena ini pembagian dan perkalian, ini kan normalnya begini kan, ya kan? Jadi kan 2 kali 1-nya coret. Tinggal 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Nah, kalau kalian udah jago, sebetulnya nggak perlu panjang begini. Kalau kalian lihat 5 faktorial dibagi 2 faktorial, begini contoh ya. Nah, 2-nya udah nggak usah dianggap lagi. Jadi langsung aja. 5 kali 4 kali 3, udah. 60. Jadi kalau kalian udah jago, karena di dalam 5 itu kan ada 2 faktorial. Ya. Jadi kalau kalian sudah jago, ya sudah. Nggak perlu baginya kayak yang kayak gitu, atas bawah gitu. Karena satu menghemat tinta, kedua menghemat waktu. Gitu ya. Oh, pada akhirnya sama aja, 2 kali 1-nya kan dicoret juga di atas bawah. Ya. Jelas ya? Nah, kalau yang kedua, N-nya berapa? R-nya berapa? Yang B, 1B. Kan 1A, N-nya 5, R-nya 3. 1B berapa? Apanya? Yang 7 berapa? Yang 7 apa? N. N-nya R-nya? 4. 4. Thank you, Bim. Lanjut, yang berikutnya. Jadi aman ya? Jadi yang kedua, yang 1B itu juga R-nya lebih kecil dari N. Ya. Lalu berikutnya yang 2A. Nah, ini untuk mencari N-nya sebenarnya berapa sih? Ya. Kalau ada N plus 1 P3 sama dengan NP4, nah N-nya berapa sih sebetulnya gitu kan? Nah, kita pakai konsep yang tadi rumusnya. N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 min 3. Nangkap nggak kenapa bisa begini? Bentar ya, ini yang ini Kak Bandar hapus dulu ya. Kita fokus ke nomor 2 dulu. Ya, kita fokus ke nomor. Kan konsepnya NPR. Oke. Ini sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Oke. Nah, sekarang kita belah kiri kanan ya. Yang ini kan 2A berarti N plus 1 P3 sama dengan N P4. Oke. Nah, ini kan penasaran nih kita ini berapa R-nya doang dikasih tahu kan. Nah, pakai konsep yang ini coba. Ini kan sebagai N-nya ini kan. Ini dan ini kan sama. Ya, berarti ini N plus 1 faktorial dibagi dengan N-nya pakai yang ini lagi kan. N plus 1. Nah, R-nya yang ini kan 3. Ini kan R-nya 3 kan. Dikurang 3 faktorial. Sama dengan N faktorial dibagi N dikurang 4 faktorial.
Nah, kalau kayak gini kan kali silang aja. Ya, nanti kita kali silang. Cuman kita beresin dulu di sini. Masih ada hamster Hamsternya udah mati. Kenapa? dia kayaknya ini Ran. Hah? Karena kayak apa hipotermia dingin gitu. Yang Kedinginan kayaknya. Nantilah kita cerita. ada udah limit kan? Hah? Ada udah limit kan? Iya. Satu itu udah ketahuan. Kalau udah berbulan-bulan, Iya. Oke, jadinya gini ya. N plus 1 faktorial N min 2 faktorial sama dengan N faktorial sama dengan N min 4. nah saya udah kasih. Hujan tadi pagi. Jadi itu nggak bisa itu. Iya. Kan ada mobil. Tadi nggak bandar ada yang jadi ketemu Ada apa? ada kecewa sama orang tadi. Oke. Nah, lanjut ke sini ya penyelesaiannya. N plus 1 faktorial per N min 2 faktorial. Nah, lanjutnya ke sini ya. Ini langsung ke sini. N plus 1 faktorial itu kan N plus 1 dikali N N min 1 N min 2. Lalu N faktorial kan N dikali N min 1 N min 2 N min 3 gitu kan seterusnya ya. Lalu ini N min 2-nya faktorial. Nah, lalu ini juga N min 4. Kenapa nggak dilanjutkan N min 3 N min 4? Karena kalau dilanjut juga ini sama aja sebenarnya. Kak Bandar buka ya, kenapa nggak dilanjut ya? Kalau ini dilanjut yang atasnya kan jadi N min 3, N min 4. Nah, sama aja dengan yang ini. Kalau ini dilanjut N min 3, N min 4. Nah, udah. Jadi karena pada akhirnya sama, jadi stop sampai N min 2 aja. Nah, nanti N min 2-nya dicoret, gitu kan. Ini N min 4-nya juga coret. Ini N min 2-nya coret. Gitu ya. Wah, kenapa stop di N min 2? Karena ini nyala satu. Kalau dilanjut ya sama aja. Gitu kan? Jadi ngapain kita tulis panjang-panjang gitu. Kalau yang ada yang satu yang bisa dicoret. Gimana? Pak, Boleh? kalau bawahnya kenapa N-nya hilang ya? Yang mana? Yang N dalam kurung N plus 1 sama dengan dalam kurung N min 2 kali N min 3. Oke, menarik pertanyaannya. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Oke, sekarang kita bahas dulu. Kita belajar pembagian sederhana ya, perbandingan sederhana ya. Bandar punya 1/2 sama dengan 3/6. Oke? Ya. Nah, kenapa prinsipnya bisa kayak gini Kak? Gitu kan? Nah, misalkan 6-nya Kak Bandar ganti dengan bilangan X. Oke? Ya, berarti 1 kali X sama dengan 2 kali 3. Maka 1 kali X kan X. 2 kali 3 kan 6. Nah, ini kan perkalian silang biasa. Sampai sini clear? Ya? Oke, clear ya? Ya. Clear nggak? Bingung? Nah, sekarang coba kita lihat ke clear ya. Oke. Sekarang kita lihat yang ini. Kalau tanpa ini Kak Bandar coret, kalau ini tanpa Kak Bandar coret, kalian pasti akan paham kenapa akhirnya hasilnya ke bawah sini. Ya. Nah, sekarang ini kita kali silang. Ini kali ke sini, ini kali ke sini ya. Berarti N plus 1 dikali N min 1 dikali N min 2 dikali N min 4 kan? Berarti kan? Ini kali sini kan, silang kan? Lalu sama dengan N dikali N min 1 dikali N min 2 dikali N min 2 lagi, ya kan? N min 2 yang bawah ini ya. Dikali N min 3 dikali N min 4. Oke? Nah, supaya ini selesai, kayak tadi prinsipnya, perkalian silangnya.
Ya. N-nya Untuk dicoret. Nah, ini ditaruh di bawah sini, bukan sejajar dengan ini. Gitu. Yang ini ditaruh sejajar di bawah sini. Ya. Berarti ini N, lalu N-1, N-2, N-2 lagi, lalu ini N-3, ini N-4. Sejajarnya di sini, gitu ya. Nah, ini kan jadinya yang sama kita coret aja kan. N-4 sama coret. N-2 sama coret. Ya. Lalu N-nya sama ini coret. N-1-nya sama coret. Ya kan? Oke. Nah, sisa yang kiri, yang atas itu sisanya N+1, lalu sisanya yang kanan jadinya N-2, N-3. Oke. Nah, ini sama aja jatuhnya nanti kayak persamaan kuadrat. Yang kiri tetap N+1, yang kanan jadinya kayak persamaan kuadrat kan, N kuadrat min 3N min 2N plus 6. Ini N+1 sama dengan N kuadrat min 5N plus 6. Nah, jatuhnya begini nanti. Yang ini pindah ke sisi kanan, nah jadinya begini. Nah, N kuadrat min 6N plus 5, ya, itu difaktorkan jadi N-5 dan N-1. Maka N-nya bisa 5, N-nya juga bisa 1. Ya, jadi N-nya bisa 5, bisa 1. Mantap ya? Bingung nggak? Ini konsep sederhana perbandingan. Jadi kan kita mau cari nilai N-nya. Gitu. Sebelum-sebelumnya kan N-nya kita udah diketahui di soal kan, jadi udah bisa di. Oke. Silakan dicatat kalau perlu. Kalau sudah, kita lanjut ke yang berikutnya. Banyak. Saya kok sekarang jadi suka banget sih sekolahnya. Kenapa? Kadang sinyalnya susah masuk, terus kadang suka lama di update. Terus pas mau bagian pokoknya itu kenapa tesnya udah habis? Cuma berkat room aja. Tesnya kok pas di berkat roomnya aja ada nih, pas keluar dari berkat room udah lama. Oh gitu? Ya. Nanti ke bandar gitu. Kalau ada. Bisa. Sana juga ya. Oke, ada yang mau pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya nggak sampai di sini? Ya, boleh mau wis, ya mau wis yuk. Ya, betul. Sudah? Kita lanjut? Masih ada 5 menit, kita lanjut ya. Masih ada 5 menit. Nah, ini kalau tadi dari unsur yang beda, sekarang kalau dari unsur yang sama. Ya. Jadi banyak permutasi dari N unsur yang tersedia jika kalau unsurnya sama. Nah, kalau misalkan ada unsur yang beda pakai konsep yang bawah. Atau di sini Kak Bandar kasih keterangan unsurnya lebih dari 1, ini cuma 1 unsur. Ya. K itu unsur yang sama. Kalau yang bawah ini kan ada K faktorial, L faktorial, M faktorial. KLM ini dituliskan karena ada unsur yang beda. Ya, K dan L itu kan unsur yang beda kan. Gitu ya. Jadi tergantung nanti ada berapa unsur di soalnya. Nah, ini kalau permutasi dari unsur yang sama,
sebagai perbandingan dari yang tadi ya, dari unsur yang beda itu beda banget konsepnya. Silakan dicatat. Kita mau beresin dulu sampai ini ada permutasi siklis, lalu permutasi berulang ya. Masih ada 5 menit lagi. Besok kita akan latihan soal tentang permutasi unsur yang sama, permutasi siklis, dan permutasi berulang. Oke. Kalau sudah dicatat, kasih jempolnya adik-adik ya, biar kita next. Kita mau lihat permutasi siklis. Nah, sekarang permutasi siklis. Nah, permutasi siklis itu pakai konsep ini. P siklis sama dengan N-1 faktorial. Ya. Permutasi siklis pakai konsep ini. N-1 faktorial. Besok kita latihan soalnya ya. Hari ini nggak sempat kita buat latihan soal. Oke. Lalu kalau yang terakhir permutasi berulang, pakai konsepnya kayak gini. Kalau ada R unsur, maka permutasinya N pangkat R. Ya, unsur dipangkatkan berapa banyak permutasinya. Oke, dicatat dulu ya. Besok coba kita latihan soal tentang 3 permutasi ini. Permutasi dari unsur yang sama, siklis, dan permutasi berulang. Ya. Catatannya jangan hilang. Jadi kita agak panjang di permutasi, di peluang, karena ini materi terakhir di kelas 12. Jangan lupa adik-adik nanti April ada PAJ dan Mei ada uji kesetaraannya. Jadi persiapkan dari sekarang ya. Oke, baca-baca lagi bukunya. Bahannya belum sempat Kak Bandar upload, sorry. Kak Bandar masih disibukkan dengan beberapa rapot-rapot yang belum beres. Jadi belum sempat megang bahan karena tiap ada yang baru beres kerjaan tugas, baru japri minta rapot, yang nggak mungkin lah segampang itu kan. Harus periksa, harus nilai gitu. Ya. Oke, gimana nih? Mau tanya, aku lihat di berita kayak bulan puasa kan mau libur katanya sebulan. Nah, itu belum tahu. Belum tahu, belum ada pemberitahuan resmi nih. Kalau begitu kapan tryoutnya ya? Tryoutnya kita target sih di Maret tryoutnya. Kalau nggak ada libur 1 bulan itu kan, tetap kita udah jadwalin tryoutnya. Cuman kalau dibilang libur ya berarti kita mundur ke April awal setelah Lebaran. Setelah libur Lebaran itu kan tanggal 7 hari Senin April itu kan masih cuti bersama, jadi baru mulai lagi tanggal 8 berarti. Ya, kalau ikutin kalendernya cuti bersama. Tryoutnya di akhir Maret gitu. Rencananya sebelum libur Lebaran kita sudah tryout. Oh, oke. Gitu. Jadi PAJ-nya di awal April atau di pertengahan April, nanti uji kesetaraannya di Mei biasanya atau akhir April. Belum keluar juga jadwalnya. Oh, Jadi kita juga bingung mau nentuin jadwal, tapi dari dinasnya belum resmi ada pengumumannya seperti apa. Oke. Jadi kalau bisa buat uji kesetaraan, Kak Bandar minta adik-adik kalau yang di luar kota usahakan hadir ya. Tapi kalau tidak bisa hadir, kalian harus pastikan bahwa gadget kalian, internet kalian itu support buat uji kesetaraan. Karena softwarenya uji kesetaraan ini rewel, nggak bisa pakai iOS-nya Apple, hanya bisanya iOS-nya Windows, OS-nya Windows gitu. Linux aja nggak bisa, ya. Jadi rewel banget. Jadi kalau bisa kalian datang nanti kita siapin semua laptopnya sama internetnya. Oke, yuk kita absen. 3, 2, siapa mau open cam silakan. 3, 2, 1, udah nggak ada lagi. Oke. Sampai ketemu besok ya adik-adik ya. Besok kita latihan soal. Bye-bye. Makasih Kak. Terima kasih Bapak. Sama-sama, yuk. Masih Kak. Yuk, sama-sama nih.
Felix, thank you. Iya Pak. Ya.